LPTG dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Winodi Huma, bidang studi guru kelas MI di Mis Al Khairat Tabulo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi Plus batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 250171 pada hari ini Senin 11 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKMPTG batch 4 tahun 2025 pada materi makna sila Pancasila kelas 2 fase A mata pelajaran pendidikan Pancasila. Terima kasih. Mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau. Kita hidup kiamat, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum belajar, sebelum belajar kita membaca doa dulu. Coba Asia maju ke depan untuk memimpin doa. Semua sikap berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kembali ke Asia. Oke, sekarang kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang Ibu mengecek kehadiran. Siapa teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Untuk lebih semangat kita belajar, marilah kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Sebelum memulai pembelajaran, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin, yaitu mengenai
siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Askia. Sila pertama adalah bintang. Oke, tepuk tangan untuk Askia. Yang kedua siapa? Saya, Bu. Oke, apa? Kedua adalah lantai. Oke, tepuk tangan untuk Atika. Yang ketiga siapa? Saya, Bu. Yang ketiga adalah pemberian. Oke, tepuk tangan untuk dia. Yang keempat. Saya, Bu. Oke, Aika. Oke, tepuk tangan untuk Aika. Yang kelima. Saya, Bu. Simbol kelima Pancasila. Oke. Kita sudah belajar 5 simbol Pancasila. Yang pertama apa? Simbol apa? Bintang. Yang kedua? Lantai. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, hari ini kita belajar materi yaitu makna. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan arti makna simbol Pancasila. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Jadi Syukran, syukran wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju. Tidak terbalas jasamu, tidak terbatas budimu, dengan hadirmu di dalam hidupku, menjadikan pelita di dalam kolbu. Tidak terbalas jasamu, tidak terbatas budimu, dengan hadirmu di dalam hidupku, menjadikan pelita di dalam guruku. Askia. Yang di sini ketua kelompok Fadil. Di sini Atika. Sayangmu ku abadikan, guruku. Oke, Ibu mau bertanya, apa kalian sudah mengenal gambar ini? Isi gambar ini. Ya? Askia. Oke, kalau belum Ibu bagi kertas untuk kalian baca. Abadikan, guruku, kami harapkan doamu, semoga ilmu yang engkau beri berguna
simbol Garuda Pancasila. 5. Simbol Pancasila mempunyai arti yang berbeda-beda. Simbol yang ke-1 adalah bintang, yang berarti sebagai pancaran cahaya kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh manusia. Simbol yang kedua adalah rantai, yang berarti setiap orang saling berkaitan. Simbol yang ketiga adalah pohon beringin, yang berarti sebagai tempat naungan. Simbol yang keempat adalah kepala banteng, yang berarti hewan yang suka berkumpul. Simbol yang kelima adalah panjang kapas, yang berarti setiap orang perlu kesejahteraan. Yang kedua, Atika. Baca arti dari 5 simbol pada Pancasila. Atika, berdiri Atika. Angkat tangan sini. Simbol Pancasila mempunyai arti yang berbeda-beda. Simbol yang ke-1 adalah bintang, yang berarti sebagai pancaran cahaya kerohanian dari Tuhan Yang Maha Esa seluruh manusia. Simbol yang kedua adalah rantai, yang berarti setiap orang saling berkaitan. Simbol yang ketiga adalah pohon beringin, yang berarti sebagai tempat naungan. Simbol yang keempat adalah kepala banteng, yang berarti hewan yang suka berkumpul. Simbol yang kelima adalah kaki dan kapas, yang berarti setiap orang perlu kesejahteraan. Oke, tangan untuk Atika. Semoga ilmu yang engkau beri berguna sepanjang hidup ini. Oke, mari kita menyimak video berikut ini. Malam hari, gelap, serem. Coba kamu pergi keluar rumah, memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang bersinar terang. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama. Bersyukur kepada Tuhan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap
sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah mempelajari simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah! Oke, itu tayangan video yang kita video tadi. Apa yang kalian lihat? Oke, Maika. Pertama, simbol bintang. Simbol bintang emas merupakan
simbol Pancasila dan artinya. Simbol pertama yaitu simbol bintang. Simbol bintang emas merupakan simbol kesatu. Makna dan bintang emas adalah sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya rohani bagi umat manusia. Selain itu, latar belakang bintang pada lambang bintang emas menggambarkan warna alam yang merupakan berkah dari Tuhan. Simbol kedua, simbol rantai merupakan simbol kedua. Simbol rantai disusun dengan 17 gelang yang saling menyatu. Artinya sebagai manusia kita harus saling membantu dan tolong menolong. Simbol ketiga, pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar yang menjulur ke bawah dan diartikan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Sementara ranting-ranting pada pohon beringin menggunakan Indonesia yang memiliki banyak suku, budaya, dan agama tetapi bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Yang keempat, simbol kepala banteng. Simbol kepala banteng dianggap sebagai hewan yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia saat mengambil suatu keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satu caranya dengan berdiskusi dan berkumpul. Simbol kelima yaitu pari dan kapas. Pari dan kapas dilambangkan sebagai pangan dan sandang. Artinya tidak ada kesenjangan antara masyarakat Indonesia. Pari dan kapas juga mempunyai makna bahwa kebutuhan rakyat Indonesia semuanya adalah sama tanpa melihat status dan kedudukannya. Oke, setelah kita mengisi lembar kerja LKPD, kita mengerjakan puzzle Pancasila. Semoga ilmu yang engkau beri berguna sepanjang hidup ini. Gelapnya jiwa ini tanpa sentuhanmu,
simbol Garuda Pancasila. 5 simbol Pancasila mempunyai arti yang berbeda-beda. Simbol yang ke-1 adalah bintang, yang berarti sebagai pancaran cahaya, kerohanian dan Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh manusia. Simbol yang kedua adalah rantai, yang berarti setiap orang saling berkaitan. Simbol yang ketiga adalah pohon beringin, yang berarti sebagai tempat naungan. Simbol yang keempat adalah kepala banteng, yang berarti hewan yang suka berkumpul. Dan simbol yang kelima adalah padi dan kapas, yang berarti setiap orang perlu kesejahteraan. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Semua sikap berdoa. Oke, pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.